Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini berhubung ada salah satu dari kalian ya yang request ke saya melalui link traktir saya untuk analisa seputar koin Ordiswap atau dengan tickernya yaitu ORDS teman-teman. Nih yang teman-teman bisa lihat di sini juga. So di video kali ini kita akan bahas nih koin ORDS ini atau Ordiswap ini baik secara technical analysis dan price action-nya maupun secara fundamentalnya sedikit-sedikit teman-teman. Dan tentu sebelum itu disclaimer dulu bahwasannya video ini tentu bukan bertujuan untuk mengajak teman-teman semua menjual atau membeli aset tertentu dan bukan juga bertujuan untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research teman-teman. Nah, per video ini saya record kalau kita lihat di CoinMarketCap untuk Ordiswap ini atau dengan tickernya ORDS ini sudah menempati urutan ke 2857 teman-teman. Cukup jauh ya dari top 100 dan dalam 24 jam terakhir ya kurang lebih harganya ini naik sekitar 13%-an teman-teman untuk ORDS ini. Dan data ini tentu saya ambil dari CoinMarketCap di mana rankingnya ini diurutkan berdasarkan kapitalisasi pasarnya. Nah, sebelum kita lanjut juga ke price action-nya, tentu saya sangat menyarankan teman-teman untuk baca-baca informasi seperti ini karena itu bisa menambah pengetahuan dan juga menambah wawasan teman-teman seputar berbagai hal ya, mulai dari suatu aset tertentu, misalkan aset kripto tertentu seperti ORDS ini ataupun aset-aset lainnya. Sehingga teman-teman juga bisa dapat wawasan tambahan dan juga bisa dapat pengetahuan tambahan. Dan udah banyak kok teman-teman yang pakai bahasa Indonesia kayak gini dan harusnya udah nggak ada kendala bahasa nih buat teman-teman yang mungkin nggak bisa bahasa Inggris dan sebagainya karena versi bahasa Indonesianya udah ada dan asalkan teman-teman pastikan aja website yang teman-teman baca itu kredibel teman-teman untuk informasinya sehingga apapun yang disajikan informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Misalkan seperti Ordiswap ini yang merupakan AMM atau Automated Market Maker di mana ini dirancang khusus untuk blockchain Bitcoin dan kalian bisa baca untuk ke bawah-bawahnya dan rinciannya teman-teman apa yang spesial dari project ini dan sebagainya. Dan di sini juga saya mengutipnya dari artikel yang dibuat oleh Reku teman-teman, salah satu exchange di Indonesia dan berhubung ini bukan promosi, teman-teman feel free untuk cari source atau sumber lainnya yang juga kredibel teman-teman. Nah, oke. Kita back to price action teman-teman. Jadi buat yang tadi kalau misalkan teman-teman mau baca-baca lebih lanjut, feel free teman-teman bisa baca-baca aja seputar apa itu Ordiswap dan sebagainya. Teman-teman bisa cari di artikel-artikel lain juga teman-teman. Kalian bisa baca-baca mulai dari teknologi, project team, tokenomics dan sebagainya di sini ada teman-teman. Dan sudah dirangkum dengan cukup jelas juga ya. Nah, kalau kita kembali nih ke price action ya. Di sini untuk Ordiswap ini sendiri itu mengalami penurunan yang cukup drastis teman-teman dari kisaran awal bulan Maret ya. Dari sini dia mencapai all time high-nya dan so far teman-teman ini penurunannya cukup drastis. Jadi kalau kita pindahin ke time frame weekly-nya supaya lebih jelas, di sini kalian tuh bisa lihat bahwasannya dari titik tertingginya ke titik ke bawahnya teman-teman. Nah, itu dia turunnya melebihi 90% teman-teman. Jadi kalau kalian ukur dari sini ke bawah, nah kalian bisa lihat tuh 98% teman-teman penurunannya dari titik all time high dan tentu itu adalah drawdown yang sangat signifikan dari koin Ordiswap ini. Dan kalau kita pindah lagi ke time frame daily-nya teman-teman. Nah, seperti ini. Mungkin kalau misalkan kita coba cek ya dari titik tertingginya. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat ketika titik tertinggi ini hendak dicapai, ini Ordiswap masih terus membentuk higher high, kemudian higher low dan seterusnya teman-teman. Dan setelah menyentuh harga all time high kurang lebih di 0,27-an sekian, di sini sangat disayangkan Ordiswap ini harus terkoreksi cukup signifikan dan terus membentuk lower low and then lower high dan seterusnya teman-teman sampai ke lower low yang sangat di bawah, dimana kalau misalkan kalian lihat itu adalah bearish sequence yang sangat umum terjadi dan teman-teman bisa lihat sampai ke sini teman-teman untuk bearish sequence-nya belum patah. Di sini kalian bisa lihat dia membentuk lower low, lower high, lower low dan seterusnya teman-teman ya. Dan di sini kalian juga bisa lihat bahwasannya sekarang di titik ini meskipun memang sudah naik cukup lumayan ya teman-teman kalau dilihat dari time frame daily-nya,
Namun kalian juga perlu sadar bahwasannya sebelumnya ini Ordiswap baru-baru saja berada di fase price discovery, di mana price discovery-nya terjadi pada titik all time low-nya teman-teman. Nah, secara price action teman-teman, kalian tuh perlu tahu ya, meskipun di sini Ordiswap ini mengalami kenaikan di daily-nya, di mana kalau kita coba cek nih ya, satu candle ini itu kurang lebih kenaikannya 200%-an teman-teman. Tapi kita tidak boleh menutup mata bahwasannya memang trennya ini masih sangat bearish teman-teman. Jadi masih cenderung cukup bearish dan kita belum mendapatkan konfirmasi apapun ya. Jadi di sini masih sangat-sangat bearish dan secara sequence atau secara pola ini belum bisa kita katakan sebagai bullish ya, karena dia masih terus membentuk penurunan teman-teman. Dimana seperti yang tadi saya udah ungkapkan, di sini dia terus membentuk lower low, lower high, and then seterusnya. Dan di sini jika Ordiswap ini paling tidak ingin ya untuk melanjutkan kenaikannya, paling enggak Ordiswap ini sangat diharapkan untuk testing dan breakout ya dari supply area di atas ini. Karena supply area di atas ini sangat penting teman-teman, dimana ini adalah key support area sebelumnya ya, karena kalian bisa lihat di sini ketika awal listing dia ada di area ini dan kemudian kita tes berkali-kali area ini sampai akhirnya di tes kurang lebih keempat nih ya. Di sini dia berhasil terbreakdown dan after that kalian bisa lihat harga dari Ordiswap ini mengalami koreksi yang cukup tajam teman-teman ketika terkoreksi dari area ini. Dan tentu sekarang ini jadi resistance yang cukup kuat. So hopefully ya Ordiswap ini punya bensin quote on quote atau liquidity untuk membawa dia bisa naik ke atas teman-teman. Namun dari segi price action dan technical analysis jujur menurut saya ini sama sekali tidak terlalu menarik teman-teman, karena memang masih berada di bearish trendnya dan di sini dia masih punya potensi ya untuk kembali membentuk lower low yang selanjutnya teman-teman. Dan di sini juga kita bisa lihat ya ketika dia naik sekitar 200% di sini juga diiringi dengan volume penurunan yang lumayan teman-teman, yang mengartikan bahwa ketika harganya naik cukup signifikan, ini ada beberapa yang membuang barang atau quote on quote menjual barang, sehingga mengakibatkan harganya juga terkoreksi tajam teman-teman. Jadi dia nggak naik seperti yang mungkin kebanyakan harapkan ya, seperti ini mungkin dia naik ke atas dan testing bahkan bisa breakout. Namun bahkan ketika dia baru naik sedikit aja di sini koreksinya langsung cukup tajam teman-teman. Dan secara tren ini masih bearish dan juga we don't know ya jika memang Ordiswap ini punya liquidity yang cukup atau buyers yang tertarik membeli sehingga bisa sampai ke supply area di atasnya atau bahkan terbreakout. So jika itu yang terjadi maka posibilitas yang positif ternyata yang terjadi. Namun tentu dari sudut pandang saya sendiri persentasenya lebih besar Ordiswap ini mengalami koreksi lebih lanjut ke bawah teman-teman, karena memang bearish trennya masih cenderung kuat dan juga meskipun di sini ada volume pembelian yang cukup besar, namun kalian bisa lihat nextnya ini tidak diiringi dengan volume pembelian lagi, melainkan volume penjualan, yang artinya ada yang take profit teman-teman ketika dia sudah membeli di bawah sini, dan ketika di atas ini ternyata sudah di take profit dan udah pada jualan teman-teman. So saya sendiri nggak terlalu yakin bahwasannya Ordiswap ini bisa breakout dari supply area yang major di sini. Namun tentu market ini kita nggak ada yang tahu teman-teman. So always do your own research dan pastikan kalian juga udah riset mandiri. Dan kurang lebih kayak gitu secara teknikalnya. Dan kalau kita lihat secara fundamentalnya teman-teman, nah kalau kita intip di sini, nah data dari cryptorank.io di sini menunjukkan bahwasannya kalau misalkan kita lihat di overview nih, nah kita tunggu di overview, tentu Ordiswap ini masuk ke narasi DeFi ya teman-teman ya, atau DeFi naratif. Dan kalau kita lihat yang berinvestasi di Ordiswap ini, di sini ada beberapa seperti Genblock Capital, kemudian Rana Capital dan sebagainya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri venture capital yang berinvestasi di Ordiswap ini. Dan kalau kita cek di vestingnya, di sini juga ada beberapa yang menarik. Misalkan seperti token unlocknya sebenarnya udah hampir ke unlock semua teman-teman, karena yang sudah di unlock di pasar sudah 88,7% tokennya yang beredar. Dan juga yang menarik juga di sini ada vesting schedule-nya, yang mana jadwal unlocknya di sini kalian bisa lihat di setting secara linear teman-teman. Nah buat kalian yang belum tahu linear itu apa,
kalian itu bisa lihat bahwasannya linear unlock itu merupakan proses unlock yang dilakukan secara berkala ya dalam jangka waktu tertentu. Misalkan di sini kayak ada dia unlock di 11 November, kemudian 12 November, 13 November, dan per satu hari dia akan unlock token ya teman-teman. Dan kalian bisa lihat bahwasannya untuk apa nih dia unlock. Misalkan mulai dari untuk rewards, kemudian community and ecosystem, sampai untuk seed teman-teman. Dan alokasinya segini, kalian bisa lihat untuk alokasi yang di unlocknya. Dan itu tuh cuman 0,13% dari maksimum supply-nya teman-teman. So sebenarnya nggak gede teman-teman ya untuk unlocknya, namun memang linear ya dan berkala teman-teman. Dan untuk tokenomics sendiri juga teman-teman bisa lihat di sini untuk pembagiannya. Dan sebenarnya cukup merata ya untuk pembagiannya sendiri. Dan ya itulah coin OrdiSwap ini teman-teman, yang mana dia melakukan yang namanya linear unlock ya. Dan itu terus-terus teman-teman. Jadi per satu hari dia akan melakukan linear unlock terus-menerus. Dan secara yang ter-unlock teman-teman itu udah 88,9%. So sebenarnya secara ilmu tokenomics atau teori tokenomics, jika sudah 88,9% itu juga sudah terbilang cukup mature teman-teman. Sehingga harusnya dengan adanya supply token yang bertambah sedikit itu tidak akan terlalu memengaruhi harganya ya teman-teman ya. Namun tentu price action yang seperti ini jujur menurut saya tidak terlalu menarik. Namun tentu semuanya kembali lagi ke keputusan teman-teman terkait transaksi. Dan pastikan apabila memang teman-teman hendak bertransaksi di aset tertentu, pastikan kalian udah pasti ini risk to reward ratio-nya udah bagus untuk kalian, dan juga kalian udah tahu kapan harus entry dan juga kapan harus exit-nya teman-teman. Dan maybe segitu dulu yang bisa saya deliver informasinya seputar OrdiSwap. Feel free buat teman-teman kalau misalkan mau request analisa koin tertentu, bisa komen aja di kolom komentar di bawah. Atau teman-teman juga bisa request lewat link traktir saya, kayak salah satu nih yang request pada kesempatan kali ini terkait OrdiSwap. Dan maybe segitu dulu. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton, and I'll see you in the next video.